Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia sangat terkenal di langit, namun tidak begitu terkenal di antara penduduk bumi. Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya, namun bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah SAW dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW pulang dari medan perang. Beliau bertanya, "Apakah ada seseorang yang mencarinya?" "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. "Kalau begitu, kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah SAW kepada para sahabat suatu hari. Aisyah radhiyallahu anha dan dua sahabat Rasulullah SAW, Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, tertegun mendengarnya. "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi," sabda Rasulullah SAW. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah hingga Rasulullah SAW wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal
saling berebutan untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburannya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit, meski ia tidak